Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan bahagia, sehat, walafiat, amin ya robbal alamin. Di zaman dahulu kala, Nabi Ibrahim alaihissalam hiduplah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya, meliputi seluruh belahan dunia. Kisah ini tercatat dalam Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi. Raja tersebut adalah Raja Zulkarnain. Tidak ada penguasa yang mampu menguasai seluruh dunia ini kecuali 4 orang ini. 2 di antaranya dari golongan beriman dan 2 lainnya tidak. Raja yang berasal dari golongan yang beriman adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Raja Zulkarnain. Sedangkan yang tidak beriman adalah Bakhtanasar dan Fir'aun Namrud. Yang akan kita bahas di sini adalah kisah tentang Zulkarnain, seorang raja soleh yang mengembara hingga ke ujung timur dan ujung barat hampir seluruh dunia. Zulkarnain bukanlah sebuah nama, melainkan julukan atau gelar untuk seorang yang memiliki makna, orang yang memiliki 2 tanduk. Tapi di sini 2 tanduk memiliki arti orang yang mampu menaklukkan wilayah timur dan barat. Karena ia memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, selain itu dianugerahi oleh Allah untuk menjadi raja dan menakluk sebagian besar wilayah di dunia ini. Allah mempermudah segala sesuatu yang diinginkan Zulkarnain, sehingga apapun yang ingin dicapai oleh beliau akan menjadi kenyataan. Untuk mendapatkannya diperlukan seorang raja yang luar biasa, yang diberikan kecerdasan dan pasukan yang banyak. Beliau adalah figur seorang raja yang sempurna. Meski banyak orang yang beranggapan bahwa beliau adalah Iskandar Al-Mukduni atau Alexander yang Agung, raja yang mendirikan negara Iskandaria, persepsi ini dibantah oleh para ulama. Hal ini karena Raja Alexander bukanlah orang yang beriman. Dalam sejarah Raja Alexander memiliki seorang menteri ahli filsafat yang bernama Aristoteles. Sebagaimana kita ketahui, Aristoteles adalah seorang ateis yang tidak percaya pada agama tertentu. Sementara itu, Zulkarnain adalah seorang hamba Allah yang beriman. Jelaslah bahwa antara Raja Zulkarnain dan Raja Alexander adalah orang yang berbeda. Tak kala ia sedang berjalan bersama pasukannya penelusuran bumi dan menjelajahi daerah kekuasaannya, pada akhirnya suatu hari ia dan pasukannya menuju ke arah barat di tempat tenggelamnya matahari. Sampai pada suatu tempat ia mendapati matahari seolah-olah terbenam di laut yang berlumpur. Tempat ini berada di ujung barat di belahan bumi ini. Ketika ia tiba di suatu tempat di lokasi itu, ia menjumpai suatu kaum atau suku yang ternyata adalah kafir. Kemudian Allah memberikan pilihan kepada Raja Zulkarnain. Ya Allah, silahkan engkau serang mereka, atau kau ingin berbuat mereka kepada mereka karena kaum ini kafir dan berbuat musyrik kepada Allah. Ternyata Zulkarnain memilih jalan dakwah. Kemudian beliau mulai mendakwai kaum tersebut dengan menyembah Allah dan mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik. Beliau berkata, "Siapa di antara kalian yang berbuat zalim, maka kamu akan menyerangnya. Setelah kalian mati di dunia, maka di akhirat kalian akan mendapatkan sisaan yang lain, yang jauh lebih parah daripada di dunia. Sebaliknya, jika kalian menerima dakwahku, maka kalian akan mendapatkan perlakuan yang baik dari kami dan akan mendapatkan surga di akhirat nanti." Begitu hebatnya pasukan dan kekuasaan Raja Zulkarnain memberikan ultimatum kepada kaum ini.
Setelah ia mendakwai kaum ini, Raja Zulkarnain dan pasukannya berjalan menuju arah timur paling ujung di dunia ini. Ketika pada suatu hari ia tiba di suatu tempat terbitnya matahari, ia mendapati suatu kaum di sana yang tidak bisa terlindung dari teriknya matahari. Ada dua pendapat dari ulama tentang tempat ini. Yang pertama beranggapan bahwa tempat ini dihuni oleh suatu kaum yang sangat primitif, yang tidak tahu cara membuat rumah sehingga mereka tidur di bawah teriknya matahari. Pendapat kedua beranggapan bahwa tempat ini adalah suatu tempat di mana matahari tidak pernah terbenam. Kemudian Raja Zulkarnain memberikan peringatan yang sama kepada kaum ini. Jika mereka menolak dakwah untuk beriman kepada Allah, maka mereka akan diperangi. Begitu juga sebaliknya, karena mereka ini berada di bawah kekuasaan Raja Zulkarnain. Perlu kalian ketahui bahwa wilayah kekuasaan beliau sangatlah luas, meliputi sebagian besar dari wilayah dunia ini. Setelah berdakwah pada kaum tersebut, beliau melanjutkan lagi perjalanannya. Bila mana sebelumnya mereka ke ujung timur dan ke ujung barat, sekarang beliau menuju arah vertikal dunia ini yang tidak diketahui ke arah mana, apakah itu utara atau selatan. Yang diceritakan adalah beliau dan pasukannya menuju suatu tempat yang memiliki dua gunung yang besar dan tinggi. Didapati di lokasi tersebut suatu kaum atau suku yang memiliki kosakata bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa-bahasa yang Zulkarnain pernah ketahui, sehingga hampir bahasa mereka tidak bisa dimengerti oleh Raja Zulkarnain dan pasukannya. Bagaimana Raja Zulkarnain bisa berbicara dengan mereka? Bisa jadi Allah memberikan ilham berupa kemudahan untuk berkomunikasi dengan mereka. Semua mudah bagi beliau, seorang raja yang soleh dan cerdas. Mustahil Allah tidak memudahkan segala sesuatu yang dilakukan beliau. Tak kala dilakukan komunikasi kepada kaum ini, ternyata mereka mengeluh karena di wilayahnya tersebut ada dua kabilah atau dua suku, yaitu suku Majud dan Majud, yang sering berbuat kerusakan. Dan mereka memohon kepada sang raja untuk dibuatkan dinding memisah antara kaum ini dan kabilah Najud dan Majud. Sebagian dari mereka akan memberikan upah kepada Raja Zulkarnain apabila permintaan itu dipenuhi. Namun sang raja menolaknya. Beliau berkata, "Apa yang telah Allah berikan lebih baik daripada yang akan kalian berikan kepadaku." Raja Zulkarnain meminta kepada mereka untuk membantu proses pembangunan dinding tersebut. Kemudian setelah kesepakatan terjadi, mereka memenuhi proyek pembangunan dinding pemisah tersebut. Langkah pertama, sang raja meminta potongan-potongan besi dari kaum tersebut. Tentunya ini adalah jumlah yang sangat banyak sekali, karena ditujukan untuk menutupi dua buah gunung. Lalu beliau memerintahkan untuk menyusun memotong-motong besi tersebut sehingga menutupi dua gunung itu. Setelah potongan besi itu rata di antara dua buah gunung, maka panaskanlah tumpukan besi itu dengan api. Ketika besi itu sudah panas sehingga muncul nyala api karena saking panasnya besi tersebut, lalu tuangkan cairan tembaga di atasnya. Maksudnya di sini adalah mereka menuangkan tembaga cair yang sudah dipanaskan dari atas gunung sehingga seluruh lapisan besi yang telah dipanaskan tadi tertutupi. Wow, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana orang di zaman dahulu bisa melakukan semua itu? Jika dipikir secara logika, seberapa besar api yang bisa memanaskan tumpukan besi setinggi gunung? Dan bagaimana cara mereka menuangkan tembaga panas dari atas gunung?
Perlu kita ketahui bahwa untuk menutupi gunung diperlukan tembaga dalam jumlah yang sangat banyak. Dan bagaimana cara mereka membawa cairan tersebut ke atas gunung? Sungguh di luar nalar. Tapi inilah kenyataan yang terjadi pada waktu itu. Bisa kita simpulkan bahwa Raja Zulkarnain memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia biasa, karena sudah memiliki teknologi canggih pada zaman itu. Bahwasanya jika besi dicampurkan dengan tembaga akan menjadi material baru yang sangat kuat. Diceritakan di sini bahwa Raja Zulkarnain mencampurkan dua logam yang berbeda sehingga menghasilkan logam yang baru, yaitu sebuah dinding yang sangat kuat dan kokoh. Tapi luar biasa, Raja Zulkarnain tidak membanggakan dirinya sendiri ketika telah menyelesaikan proyek tersebut. Dia tidak ujub sama sekali. Dia berkata, ini adalah rahmat dari Rabbku. Kemudian dia berkata lagi, jika pada suatu hari atas izin Allah, dinding ini akan luluh. Maksudnya adalah dinding ini tidak akan bertahan selama-lamanya. Suatu hari jika Allah mengizinkan dinding ini akan runtuh dan jebol. Di dalam sunnah Ya'juj dan Ma'juj setiap harinya berusaha melubangi dinding itu agar bisa keluar. Setiap hari mereka berupaya untuk membongkar dinding yang dibangun oleh Raja Zulkarnain tersebut. Jadi sampai hari ini di dalam sana mereka beranak pinak sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak. Perlu diketahui, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia sama seperti kita, sama-sama keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja mereka memiliki keterbatasan yang tidak sama dengan manusia pada masa itu dan masa sekarang. Dua kabilah ini memiliki perawakan seperti orang Mongolia dengan bentuk wajah yang bulat, mata yang sipit dan gemuk. Ketika pada suatu hari dinding itu akan berhasil mereka lubangi sehingga keluarlah kedua kabilah ini dari takbir yang menutupi lokasi itu. Seluruh dunia akan dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Saat itu mereka akan membunuh apapun yang ada di hadapan mereka, kecuali dari golongan mereka sendiri. Mereka akan membunuh manusia dan hewan yang ada di depan pandangan mereka. Pokoknya pada saat itu dikisahkan bahwa bumi ini porak-poranda karena ulah mereka. Pertanyaannya adalah kapan mereka keluar dari tembok besi itu? Mereka akan keluar tak lama setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di gerbang Lut. Hingga pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Isa dan pengikutnya untuk bersembunyi di Bukit Tur untuk menghindari dua kabilah Ya'juj dan Ma'juj. Luar biasa memang kekacauan yang ditimbulkan oleh mereka, sehingga Nabi Isa yang sanggup membunuh Dajjal pun tak mampu untuk menghadapi mereka. Kemudian pada suatu ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk dimusnahkan dua kabilah ini. Kemudian Allah menurunkan binatang yang sangat banyak berupa ulat-ulat yang akan menggerogoti leher dan badan Ya'juj dan Ma'juj, sehingga mereka semua mati tak tersisa satupun di dunia ini. Mendengar bahwa Ya'juj dan Ma'juj mati, maka Nabi Isa dan pengikutnya keluar dari tempat persembunyiannya. Namun seluruh daratan bumi ini berisikan bangkai dari dua kabilah itu, menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk membersihkan bumi ini dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu datanglah burung-burung yang jumlahnya sangat banyak sekali, yang tidak diketahui dari arah mana asalnya. Burung ini memiliki postur yang besar seperti burung onta, tetapi bisa terbang. Lalu yang dilakukan burung ini adalah mereka mengambil jasad Ya'juj dan Ma'juj dan membuangnya entah di mana, apakah itu di laut atau di suatu tempat yang kita tidak ketahui. Untuk menghilangkan bau busuk, maka Allah menurunkan hujan yang mengguyur seluruh daratan di bumi ini.
Hasilnya bumi ini kembali menjadi bersih seperti sedia kala. Jadi itulah cerita tentang Raja Zulkarnain yang memiliki hubungan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Semoga cerita ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.